Bapak Ibu, kita mau beri yang terbaik dari hati kita. Segala sesuatu yang terbaik kita mau serahkan pada Tuhan. Karena Dia adalah kita yang setia. Dialah kita yang ajaib. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang ajaib. Sebab Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Haleluya. Mari engkau sembah Dia. Sembahlah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Karena Dia Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Jamahlah kami Bapa, urapi kami Tuhan, urapi hati kami. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, buat kasih setiamu Tuhan, buat perlindunganmu Tuhan, buat kebaikan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Mari Ibu Bapak kasihlah miskin kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini, katakan Engkau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa
yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sangat baik. Kau Bapakku yang baik, Engkau baik mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya
akan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berikan Tuhan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih untuk waktu yang indah, untuk kami boleh bersekutu memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu keberadaan kami saat ini bukan karena gagah kuat kami Tuhan, tapi Engkau begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, untuk kami boleh diberi sukacita dan sejahtera, untuk kami boleh beria-ria melompat memuji muliakan Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang berkarya melawat setiap hati kami, sehingga kami boleh diteguhkan, boleh dikuatkan, dan segala apapun yang kami angkat, pujian kami, pinjaman kami, biarlah itu semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya mari sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Kristus. Apa kabar? Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Karena Dia adalah Raja segala raja. Dia Allah kita, Allah yang perkasa. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sebab Dialah Raja. Oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, tetap teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, tetaplah Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sebab Dialah Raja. Oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, tetap teguh dan mulia. Maksudlah perbuatan-Mu,
berlagunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, tetaplah kau Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Kita lebih lagi memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Hati kita yang memuji, mulut kita memuji untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeay. Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Amin. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita masih tak berdiri di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, sehingga saat firman ditaburkan, kita boleh, firman boleh menjadi remah di dalam hati kita, dan boleh menguatkan kita, memerdekakan kita dari segala masalah yang kita hadapi. Terkadang di hidup kita banyak jalan sukar yang selalu kita lalui. Tapi percayalah, di ujung jalan Tuhan ada. Dia mengadakan tangannya, siap untuk menolong dan membantu kita. Biarlah kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita buat biar Tuhan boleh bekerja.
berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Biarlah ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jauh lalui berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, selalu ada jalan di mana ada
Engkau tunjukkan kepadaku. Biarlah Kau tunjukkan kepadaku. Bapa, kami bersyukur bahwa selalu ada jalan. Bahkan di tempat yang mata kami, pikiran kami, perasaan kami melihat tak ada jalan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau telah melalui di depan kami perjalanan hidup dengan semua tantangan, pergumulan, kesulitan, bahkan penganiayaan dan kematian. Namun bukan berakhir di sana. Engkau bangkit, bahkan menyediakan tempat bagi kami di sorga. Dan terus berdoa untuk kami dapat hidup sebagai anak-anak-Mu yang masih dapat menikmati suasana di sorga di tengah pergumulan hidup kami. Karena itu berbicaralah bagi setiap pribadi kami, sehingga bukan sekedar di ruangan ini kami bersyukur, kami memuji, kami bersorak, dan kami merasakan betapa kami memiliki Allah yang begitu ajaib, Raja di atas segala raja yang rela mati untuk kami. Tetapi juga kuasa kebangkitannya ada pada kami. Karena itu kami menyerahkan hati pikiran kami ya Bapa, agar kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh membentuk hati kami, menguasai kami, dan terus mengubahkan hidup kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Pujian yang indah yang kita naikkan mengingatkan kehidupan kita bahwa hidup ini memang tidak mudah gitu. Tetapi tetap indah dalam Tuhan. Kita sudah melewati Paskah, dari Jumat Agung, Paskah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta, dan sekarang kita masuk dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Tugas kita sebagai seorang murid, tapi juga panggilan kita dan tujuan hidup kita sebagai seorang murid. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Kita sudah dapat semua. Dan kita baca 3, 4. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah tujuan dan tugas kita. Sehingga waktu kita melihat di PowerPoint, tema yang ada hidup sebagai saksi Kristus. Mengapa? Karena sebagai seorang murid, tugasnya adalah menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, banyak kali kita berpikir kalau saya menjadi saksi Kristus, kalau saya sukses, saya kaya, saya sembuh, mengalami mujizat, tidak ada pergumulan yang sedang kita hadapi, baru banyak orang bersaksi. Atau kadang harus spektakuler. Jadi kalau dibilang ada yang mau bersaksi, saya emang gak punya pengalaman hebat.
gitu kan. Harus ngalami kanker dulu stadium 4 sembuh gitu. Atau bangkrut habis-habisan, jaya lagi naik. Atau yang memang enggak punya pekerjaan, tiba-tiba jalan, ketemu orang, langsung dikasih jabatan, sudah manajer gitu. Bilang, wah enak ya. Ternyata tidak demikian. Satu kali saya pelayanan, waktu itu masih dengan pemuda dari GBI Rehoboth, Bapak Gading. Jadi saya bilang pas bis khotbah, saya mau KKR nih ke Tentena, ada yang mau ikut nggak? Pemudanya respon, oke Kak, kita ikut. Oke, jadi kalian yang mimpin pujian, gitu kan, leader. Oke, udah berangkatlah mereka 5 orang, saya 6 ke Tentena. Walaupun dikritik, ngapain ke Tentena, di sini juga banyak orang belum bertobat, lagi itu habis perang gitu kan, Poso, agak rumit. Saya bilang ya kita coba. Pada saat pujian dinaikkan, kemudian panitia, Pak nanti ada yang bersaksi. Oh ya, siapa? Koordinator gereja Betani. Manis saya bilang. Dari mana? Donggala. Wih, lumayan jauh. Iya Pak, mau. Oke. Kami pakai di hotel. Kemudian sudah, pas dia bersaksi, saya kaget. Karena baru itu saya mendengar orang gereja karismatik gitu, GBI yang berbicara tentang kesaksian penderitaan dia. Bilang jarang-jarang didengar yang kayak gini. Mengapa? Karena dia berbicara bahwa ada kepahitan, sakit, dan juga belum selesai saat itu. Karena anak yang sangat dia sayang, worship leader, cantik, pinter, selesai pelayanan, dia bilang, Mama, kepala saya sakit, pusing, pulang. Besok bawa ke dokter, pulang meninggal. Dan itu anak satu-satunya. Begitu aktif di pelayanan, begitu baik, begitu menjadi berkat, sehingga suaminya pun tidak bisa menerima kenyataan itu. Sampai terakhir saya ketemu beberapa tahun lalu, ke Donggala, ke rumahnya nginap, ngobrol, masih belum bisa terima. Sampai sekarang nggak punya anak lagi. Usaha, tidak mudah. Tapi dia menyaksikan bagaimana Tuhan menolong, melewati air mata, penggumulan, penderitaan, dan seluruh pertanyaan why yang tak pernah terjawab. Mengapa? Seandainya. Itu menjadi sesuatu, ya, saya bilang, selesai sis. Banyak kali orang bicara sukses, mujizat, berkat. Baru kali ini gue bisa dengar. Kamu bicara tentang air mata, kehilangan, kepahitan, dan rasa sakit. Dia bilang, ya, ini gak mudah. Saya masih bisa melewatinya dan pelayanan, suami saya tidak. Enggak gampang pada saat itu. Nah, waktu kita bicara kondisi murid-murid untuk menjadi saksi dalam ayat yang ke-8 ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, tempat di mana banyak nabi dibunuh, tempat di mana mafia agama berbicara, menyuap, memanipulasi bait Allah untuk kepentingan pribadi mereka, jualan, memonopoli tempat, lahan, bahkan money changer juga mereka mark up sehingga Yesus bongkar, karena itu perampokan, orang di luar beli berapa, di situ dijual berapa, termasuk domba. Sesuatu yang begitu mengerikan. Tetapi di tempat seperti itu, di tengah penganiayaan, intimidasi, diskriminasi, dan ancaman kematian, mereka harus menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem itu, tempat di mana mereka berada. Yudea, kondisi mereka banyak yang miskin, bahkan gak bisa makan, sehingga banyak yang menjual hartanya untuk membagi hidup, sehingga mereka bisa makan. Termasuk Ananias Safira. Banyak kita meremehkan Ananias Safira, gitu kan. Tapi jangan pikir Ananias Safira itu remeh loh. Kenapa? Jarang banyak orang Kristen jual tanahnya setengah dikasih ke gereja. Ada yang ngasih seluruhnya, tetapi ini jual kemudian setengah. Persoalannya kan cuma bohongnya itu. Menganggap itu semuanya gitu. Kan yang lain kasih seluruhnya, dia bilang gede bener nih lahan kita, kalau dijual semua kita serahkan sayang. Akhirnya ditahan sebagian.
Persoalannya cuma itu, padahal dia ngasih setengah pun gak ada persoalan. Ketidakjujuran. Barnabas. Nah, dalam konteks yang seperti itu, saksi tidak berubah, bahkan sampai ke ujung bumi. Lanjut kita lihat. Maka pertanyaan yang pertama, apakah kita sudah mengalaminya? Itu dulu. Tidak mudah orang untuk menjadi saksi. Karena itu coba aja kalau pemimpin pujian. Bapak Ibu ada yang mau bersaksi? Ditunggu 1-2 detik nggak ada, 10 detik nggak ada. Ya kalau nggak ada saya yang bersaksi. Gitu. Biasanya udah prepare dia. Kenapa? Karena orang berpikir nggak ada bisa saya saksikan karena nggak ada sesuatu yang wow di mata orang. Padahal bukti kalau kita sudah menerima Roh Kudus, entah katanya dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dibaptiskan dengan api Roh Kudus, itu harus bisa menjadi saksi. Faktanya nggak semua orang bisa ngomong. Bilang saya nggak bisa bicara. Tidak harus bicara seperti pendeta khotbah. Tetapi apa yang kita alami, kita bisa sharing. Ya, tadi saya dapat Grab baru, waktu ngurus paspor, dapat dia, saya bilang, bro bisa nggak kalau ngantar saya ngajar? Oh bisa Pak, gitu kan sehari sekian, enggak. Akhirnya dapat ngobrol, ternyata cukup aktif di masjid. Dan kami sepanjang jalan ngobrol tentang iman. Bicara tentang bagaimana saya bertobat, kehidupan, bagaimana mereka punya keyakinan. Kan? Tapi dia berpikir, saya juga baru kaget. Ya orang Nasrani kan gak ada masalah berzina. What? Saya bilang, sembarang aja lu. Saya bilang, kenapa? Nggak bisa, lu menghayal aja udah dosa. Aku bilang, lah katanya nggak apa-apa kalau berzina. Waduh, bayangkan imajinasi orang kalau kita nggak ngomong, menjelaskan. Nggak bisa. Bukan cuma kiai di pesantren atau apa, di gereja juga bisa banyak kasus dengan jemaat, dengan apa. Dan itu tetap dosa. Termasuk mabok, minum minuman keras. Mereka berpikir itu normal, nggak ada masalah. Tapi yang saya nggak mikir, sebagian mereka diajar orang Kristen berzina itu wajar. Saya bilang gila, ngawur banget. Bayangkan untuk meluruskan konsep seperti itu, kalau kita nggak pernah bisa ngobrol, bisa sharing. Nah dalam situasi yang seperti inilah, orang yang meyakini dirinya ada Roh Kudus, itu adalah tugasnya sebagai saksi. Karena dia sebagai murid Kristus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus turun. Sekarang Roh Kudus sudah turun, dan kita sudah memperingatinya, sudah gereja lebih dari 2000 tahun, tetapi saksi makin kurang. Kenapa? Itu tadi. Pada waktu orang tidak mengalami perubahan hidup dengan Kristus, nggak ada yang bisa dibicarakan. Next, lanjut. Kita lihat. Jadi kalau mau lihat tulisan-tulisan yang ada, setiap orang Kristen adalah seorang saksi. Pertanyaan sekarang. Kapan terakhir Bapak Ibu, teman-teman bersaksi sama orang yang belum percaya? Jangan nyanyi lagu Ambon gitu ya. Berapa puluh tahun lalu. Itu kacau banget gitu. Kapan kita ngobrol? Nggak usah jauh-jauh, di rumah lah. Sama asisten rumah tangga, sama staf. Ingat, itu bukan mengkristenkan. Ini cuma sharing. Sharing maksudnya tuh ya cuma sharing bagaimana hidup ini dengan Tuhan yang kita alami. Nanti kita belajar apa aja. Next, lanjut. Jadi saksi kita baca sama-sama yuk. 3, 4. Saksi adalah yang telah dan untuk dengar, dan demikian juga kita dipanggil untuk menjadi yang memberikan kesaksian tentang, termasuk di dalamnya kepahitan, kesulitan, penderitaan, kekecewaan, kehilangan kita, dan belum ada jawaban. Timothy Keller baru meninggal beberapa hari lalu. Lantas dia bilang, ini lebih baik bagi saya nanti dalam kematian. Dia tahu karena pakai
paliatif, jadi dia tahu kapan dia take off-nya gitu, harinya. Bahkan yang Charles Stanley masih menyanyikan lagu dulu gitu ya, pujian baru meninggal. Bisa ada orang-orang yang meninggal dalam minggu ini nih luar biasa gitu ya, tokoh-tokoh di Amerika. Setelah itu penerusnya tuh hampir nggak banyak. Makanya Amerika drop habis dan lihat kehancurannya dalam beberapa tahun ke depan. Nggak mudah. Kenapa? Karena konsep keagungan Allah itu mulai hilang. Nah dalam situasi yang seperti ini, kenapa banyak orang nggak bisa bersaksi? Ya jelas kalau dia nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Dia nggak ngerti apa yang dia yakini, apa yang dia percaya. Akibatnya jadi sulit, kita mau ngomong apa ya? Istri saya ke dokter gigi di Lebak Bulus, gitu. Karena beberapa kali ke dokter gigi berantakan terus gigi palsunya. Akhirnya dia ke temannya yang dari satu gereja udah lama, memang dari remaja sudah kenal. Saya ngobrol, iya sebagai dokter gigi itu paling enak ngobrol. Kenapa? Ya pasiennya kan diem aja, bersihin gigi aja bisa setengah jam karang gigi, gitu kan? Kalau nambel apa segala macam bisa 1 jam. Dia bisa share, bisa cerita kehidupan tentang Tuhan. Ya gimana caranya? Ya nanti kita belajar katanya. Tentang apa? Cuma apa yang kita alami dan dengar, bukan apa kata orang, bukan kesaksian orang. Walaupun kadang itu sangat baik. Next, lanjut. Jadi kalau Yesus panggil murid-muridnya menjadi saksi dan menugaskan mereka untuk pergi ke ujung-ujung bumi dalam kuasa Roh Kudus, kita pun sama. Tidak berkurang, tidak hilang. Jadi jangan anggap remeh kalau kita sudah lama tidak bersaksi. Karena kita menganggap hidup kita flat datar. Nah Mazmur seringkali kan bicara pujian kan. Betul kan, ungkapan syukur. Mari kita baca yuk. Mazmur 88. Lihat bagaimana dia menyaksikan, bukan hanya Ayub gitu ya. Mazmur 88 kita baca bergantian. Supaya ada contoh di Alkitab. Ini Bani Korah. Dan ini nyanyian pengajaran Heman. Bukan Haman ya, Heman. Itu tipis. Sesalah ntar. Haman penjahat yang disulahkan sama Ahasveros. Saya ayat 1, Bapak teman-teman ayat 2, sedemikian sampai akhir kita lihat apa yang dia saksikan dalam tulisan pengajarannya. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Perhatikan itu ayat yang keempat, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Ayat yang kelima, aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Sudah dying ini. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku bertahan dan tidak dapat keluar. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa?
Mengapa ya Tuhan, kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Perhatikan itu. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Sama-sama 19, 3, 4. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku. Ada harapan? Pernah perhatikan ayat itu? Ini Mazmur loh. Dari banyak pujian ini terseleksi dari abad ke abad. Yang mereka yakini ini adalah inspirasi dari Roh Kudus. Sehingga masuk dalam kanon Mazmur. Enggak ada jawaban. Dari pergumulan, dari kecil, dikejar malapetaka. Diakhiri dengan kenalanku hanya kegelapan. No. Enggak ada terang. Biasanya kan diakhiri pujian toh. 1-2 ayat itu ada pujian gitu. Kembali bersyukur. Enggak ada. Kadang kita take it for granted baca, tapi cobalah kita renungkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita lihat Mazmur 39 supaya ilustrasinya langsung dari orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Karena ini adalah satu kesaksian hidup mereka yang mereka ungkapkan dan akhirnya menjadi kekal. Karena pada waktu mereka menuliskan dalam pergumulan ini dipimpin oleh Roh Kudus. Doa minta tolong, Mazmur 39. Kita baca bergantian lagi. Ayat pertama, bapak ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Ini dua Mazmur, kalau Mazmur 73 endingnya masih bagus gitu. Kenapa? Karena ayat 24, 25, 26, 27, Mazmur 73 itu pujian untuk menceritakan. Bahkan kesimpulannya satu, waktu dia mengalami pergumulan itu, dia bilang, tak ada yang kuingini di sorga selain engkau. Yang menjadi pujian, selain engkau, tak ada yang kuingini di bumi. Ini adalah kesaksian. Yang berbicara, sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Mati artinya.
Dan sebelum dia pergi dan tidak ada lagi yang ada hanya kegelapan, Mazmur 88. Mereka menyaksikan itu. Dan dua Mazmur ini mendapat jawabannya di mana? Di Golgota. Saat Yesus ditinggalkan sendirian oleh Bapa, karena dia menanggung dosa semua manusia, oleh murid-muridnya, oleh pemimpin agama, dan hanya kegelapan yang tinggal. Sehingga waktu kita melihat pujian yang ada sepertinya tanpa harapan, ini adalah sesuatu yang dilakukan dalam doa. Dalam doa kita bisa berbicara apapun tentang Tuhan. Dengan jujur perasaan kita kepada Tuhan. Bukan basa-basi. Makanya kata-katamu berharga gitu. Bicara yang positif. Kalau itu negatif, yang ngomonglah negatif. Tapi kepada Tuhan, bukan pada orang. Karena kata-kata kita memang ada kuasanya. Betul, bisa menyakiti orang, bisa membuat orang tersinggung, bisa membuat orang marah. Bisa menjadikan orang baik atau berubah. Tetapi kata-kata kita bukan firman Tuhan. Jadi jangan samakan dengan Kejadian 1. Jadilah Allah berfirman, atas kita berpikir kayak gitu loh. No, kita bukan Tuhan. Jadi waktu kita mengungkapkan pergumulan, pikiran, perasaan, termasuk istrinya Ayub yang berkata, sudah kutuki Allahmu dan matilah. Allah ngerti orang lagi stres, berat, depresi dengan suami seperti itu. Ayub pun merasa begitu hebat, bahkan lebih hebat daripada Tuhan. Allah juga tidak salahkan. Teman-teman Ayub yang disalahkan karena nuduh Ayub. Secara normal, apa yang Ayub alami itu sulit dimengerti orang. Secara umum teman-teman Ayub ngomong standar. Lu orang baik diberkati Tuhan, lu kalau jahat dihukum Tuhan. Betul. Tapi faktanya ada level di mana orang baik bisa mengalami penderitaan yang mengerikan. Dan bukankah itu menjadi kesaksian bagi kita bahwa Allah tak pernah meninggalkan? Betul? Waktu melewatinya kan setengah budak Ayub. Sampai nganggap Tuhan gak fair banget gini loh. Ayolah tunjukkan di mana salahnya, aku dukung itu sebagai mahkotaku, aku gak malu. Tapi ngomong dong, jangan diam gitu. Malah dia. Sampai setelah Eluhu ngomong, akhirnya lebih bicara. Siapkan dirimu sebagai laki-laki, di mana engkau aku menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Ayub kolaps. Hanya dari kata orangku mendengar engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Baru dia tahu. Jadi pergumulan kita, air mata kita, itu menjadi satu medan pertempuran, tapi juga wadah pembentukan kita mengenal diri kita dan mengenal Tuhan lebih real, lebih dalam, berbeda sebelum kita menghadapi pergumulan dan penderitaan itu. Enggak percaya, coba tanyakan sama orang yang kena stroke. Bagaimana hidup ini berubah? Atau kena diabetes, makan berubah, pola hidup berubah, semuanya berubah. Nggak mudah. Hanya untuk mempertahankan sedikit kehidupan. Tapi dalam situasi yang demikian, kita melihat bagaimana Allah bekerja. Ada Roh Kudus, dan disitulah yang buat dunia melihat. Wow, hebat ya. Kalau sekarang nih, di Daan Mogot atau di Taman Palem lewat mobil Ferrari. Yang punya nggak usah ngomong, ini gue punya mobil Ferrari loh, gitu kan. Orang langsung lihat, wow. Boom. Dia lewat. Betul? Atau Harley lah. Bum. Wow. Kenapa? 700 juta lewat. Kita ngerti. Kalau pakai surat, kalau bodong masih 350 jutaan. Gitu loh. Kita tahu itu. Orang Kristen sama, nggak perlu kita ngomong. Aura yang ada dari bentukan pergumulan hidup dengan Tuhan itu berbeda. Kemanapun pergi, Bapak Ibu akan ditanya, oke, orang Kristen ya? Gitu kan? Oh, orang Kristen ya atau Bapak orang Kristen ya? Saya ada di Thailand ditanya gitu, gitu ke Amerika gitu. Lagi di kolam renang, kan jelas lagi nggak pakai jas, nggak bawa Alkitab. So nih, are you Christian? Ya, yeah, I'm Christian. Are you? I believe God but no church. What? I believe God but no church. Why? Yeah, whatever the preacher talking in the pulpit, the end is only money. Wow. Lu mau ngomong apapun, ujung-ujungnya duit kok, katanya. Dan hidupnya nggak lebih beres daripada kami. Ya jangan lihat orangnya, saya bilang. Lihat Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagimu.
Ngobrol-ngobrol seperti itu enggak mudah, tetapi itu sesuatu yang real kita bisa ketemu. Banyak orang punya kesaksian hidup, tapi tersimpan. Yang kita saksikan bukan hebatnya pengalaman kita, tetapi hebatnya kasih Kristus untuk kita, orang yang berdosa. Jadi pengalaman itu jadi jembatan untuk mengkaitkan dengan Kristus. Next, lanjut. Kita baca sama-sama. 3, 4. Kita dapat melihat, dipanggil menjadi untuk menyatakan Allah yang dan setia yang kita telah kena dan alami. Selalu. Dari Kejadian 12, kamu akan menjadi berkat bagi setiap bangsa. Pasal 12. Yesaya lebih jelas lagi, nanti kita baca sampai ke 1 Yohanes 1, yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami raba dengan tangan kami. Itu yang kami saksikan. Dalam akhir ayat 1 itu dikatakan supaya kamu bersuka cita. Jadi orang yang bersaksi itu memiliki hidup yang bersuka cita. Kenapa? Waktu melihat orang yang mendengar kesaksiannya, hidupnya berubah. Apakah dia menjadi Kristen atau tidak? Nggak ada persoalan. Karena kita nggak bisa menyelamatkan orang. Betul? Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Kita hanya men-sharingkan apa yang kita alami dengan Tuhan. Yang kedua, saat mereka tanya, ngapain jadi orang kafir? Atau ngapain jadi orang Kristen? Kita bilang, apa yang kita alami dengan Tuhan itu. Next, lanjut. Jadi waktu kita bicara, problemnya sebagai saksi, itu ada sesuatu yang sangat berbeda. 1 Petrus 2 ayat 9, 10, yang sering kali kita nyanyikan, kamu imamat yang rajani, umat yang kudus, punyaan Allah, itu punya target. Untuk mengingat lagi, mari kita baca ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9, 10. Inilah status kita. Keluarga negaraan kita bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seberang sana. Dalam kerajaan Allah di sorga. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat 9 dan 10. Bagaimana status kondisi kita dan tanggung jawab kita. Ini yang harus kita lakukan pasca kita percaya pada Yesus, menerima Roh Kudus. Kita baca sama-sama. 3, 4. Tetapi kamulah bangsa yang, imamat yang, bangsa yang, umat, supaya yang telah kepada terangnya yang, ayat 10, kamu yang dahulu bukan, tetapi yang sekarang, yang dahulu tidak, tetapi yang sekarang. Nah, perubahan itu yang kita saksikan, bukannya kekayaan kita, bukannya hebat doa puasa kita. No. Walaupun kita bersyukur kalau diberikan banyak kelimpahan. Tapi seandainya kita nggak merasa punya apa-apa, tetap kita bisa bersyukur. Ada lagu country, gospel, dia katakan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, walaupun tidak pakai baju baru, gitu kan. Tapi masih bersyukur. Tidak kaya hanya punya rumah untuk bisa tinggal, berteduh, untuk punya sepatu untuk dipakai, dan punya pakaian. Ya, asal ada makanan pakaian, cukuplah. Itu menjadi sesuatu yang sangat menolong untuk kita bisa mensyukuri hidup. Jadi, apa yang kita sharingkan, kita saksikan, adalah bagaimana kita dipisahkan, ditebus, dikuduskan, dan hidup dalam terang. Itu. Dan semua orang yang punya pengalaman itu pasti bisa bersaksi kan. Meskipun tidak berpendidikan tinggi, tidak kaya, tidak mengalami mujizat yang tanda petik wah-wah, seandainya mungkin janganlah mau. Gitu. Karena melewati masanya itu bisa bertahun-tahun, dan tidak juga membuat orang bertobat, kadang mujizat. Next, lanjut. Nah di sini, apa yang kita lakukan? Nah ini perlengkapannya. Kita udah tahu, oh sebagai saksi, itu yang kita alami, yang kita lihat, kita dengar. Lantas bagaimana bisa menjadi saksi? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, perlu mengingat, merenungkan sebetulnya apa yang Allah telah buat dalam hidup kita. Itu dulu. Hitung berkatmu satu-satu, bukan lagu ada tuh ya.
kenapa waktu dihitung, ternyata banyak ya. Ya seringkali kita nggak berpikir, apalagi istri saya dari GKI gitu kan. Yang notabene nggak banyak bicara mujizat. Mau ngomong apa, tapi waktu dia coba recall, dia coba ingat, wah ternyata banyak gitu. Wih, ya banyak juga ya kita ngalami pertolongan, berkat, mujizat. Nggak besar, tetapi in time gitu loh. Saat mau disuruh pindah mendadak gitu. Saya hanya berdoa di kamar, Tuhan butuh tolong 1,5 juta aja bakal sewa truk pindahin barang gitu loh. Karena hari ini harus keluar. Tiba-tiba temannya telepon, sorry ya waktu lu merit gua nggak datang, gua kirim aja transfer ya. Gitu kan. Pas 1,5. Tuh katanya teman gua kira 1, baru gua berdoa minta 1,5 sama. Gitu. Nah ada hal-hal yang kayak gitu, wah iya ya in time gitu. Atau pada saat dia ingat teman saya yang ada pelayanan di Sumba sendirian, waktu Natal sharing dia bilang, iya kami sendirian hidup pelayanan, kadang boro-boro untuk orang-orang Marapu, untuk hidup kami sendiri pun agak berat. Dia bilang, kita ada perpuluhan nih. Gue inget temen lu tuh waktu ngomong, padahal dia gak ikut Zoom-nya, cuma denger kami sharing. Ya udah minta rekeningnya, transfer. Pas memang lagi gak ada untuk makan. Nah hal-hal seperti itu bagi dia tuh Tuhan itu berbicara, ada kepekaan tersendiri dia gitu, untuk hal yang demikian. Dan dia anggap bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan. Pasti Tuhan itu tahu apa yang terbaik. Nah mari kita lihat, setelah kita merenungkan, kedua berpegang erat kepada firman-Nya. Itu standar wajib, dan ini udah sering kita bahas. Tapi yang ketiga, menjadi miliknya yang berharga. Kan ada yang dari jerami, kayu, emas, perak, betul? Nah bagaimana menjaga kekudusan hidup itu menjadikan kita berharga. Kalau sekedar asal jalan menjadi orang Kristen, kita menjadi alat biasa, cuma asbak biasa. Mending kalau asbaknya bagus, ini asbak rokok lagi, murah meriah. Gitu. Cuma bakal puntung. Bisa jadi pas yang mahal. Disitulah tanggung jawab menjadi saksi. Apa yang kita mau katakan. Tadi saya ngobrol sama supir Grab, dia bilang, iya saya nggak banyak bergaul Pak, soal orangnya banyak kan gibah, segala macam ngomongin, terus ya agak-agak inilah radikal sedikit gitu. Jadi dia nggak mau bergaul di Dramaga Bogor. Karena pergi pagi pulang malam ya udah. Saya bilang tetap perlu kenal tetangga. Kami pun ya bergaul nggak bergaul, tapi saya akan ngobrol kalau itu menjadi berkat bagi mereka. Kalau enggak. Kalau cuma sekedar ngerumpi atau apa enggak. Tapi kalau saya ngomong untuk menguatkan mereka, menghibur mereka atau apa, iya sih gitu. Atau masalah politik untuk meluruskan pemikiran mereka, iya saya bisa bicara. Selebihnya enggak harus. Nah dalam situasi yang seperti ini, lihatlah bagaimana kita menjadi milik yang berharga dan mengerti Tuhan. Yesaya 43 ayat 10 sampai 12 menjelaskan bobot seorang saksi. Ini ayat yang terakhir. Yesaya 43. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan memanggil jauh sebelum hari Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus. Setiap orang-orang yang taat kepada Tuhan atau percaya kepada Yahweh adalah saksi daripada Yahweh itu sendiri. Ayat 10, 11, 12, Yesaya 43. Kita baca ayat yang ke-10 dulu, karena ini setiap ayat yang ke-13 sebetulnya sangat berat, tapi kita baca ayat yang ke-12. Karena banyak orang Kristen tidak memikirkan hal ini, sedangkan dari perjanjian lama, ini menjadi standar minimal seorang saksi Kristus, saksi Allah. Ayat 10, 3, 4. Kamu inilah, demikianlah, dan hambaku yang telah, supaya kamu tahu dan bahwa aku tetap sebelum aku, dan perhatikan di sini. Kulhu Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yulad kuduan ahad. Bahwa Allah itu kekal, esa, tidak beranak, tidak diperanakan. Sudah ada dasarnya di situ. Enggak ada yang sama. Jadi apakah setiap agama sama? Tidak. Bahwa setiap agama menyembah Allah yang sama?
Tidak. Itu persoalannya, beda. Sebelum aku, tidak ada Allah yang dibentuk. Sesudah aku, tidak ada Allah lain. Jadi Allah cuma satu, ya Allah cuma satu. Kulhu Allahu ahad, itu dalam 1 Korintus dikatakan. Katakan Allah itu esa. Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Jadi kalau kita bersaksi kita yakin bahwa Allah itu cuma satu, iya. Setiap orang pengen menyembah Allah, iya. Caranya jadi salah. Kenapa? Karena dia katakan, supaya kamu tahu. Jadi sebagai saksi yang telah dipanggil keluar, telah dipilih menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, harus tahu dan percaya kepadaku. Dari sinilah pentingnya belajar, pentingnya PA, pentingnya baca Alkitab, pentingnya seminar. Yang kedua, perhatikan yang berat dan mengerti bahwa aku tetap dia. Artinya apa? Mengerti. Allah susah diprediksi. Kalau baca Ratapan 3 itu hanya penderitaan 18 ayat. Padahal itu Nabi Yeremia. Gitu loh. Mengerti bahwa aku tetap Allah di tengah air matamu, penderitaanmu, kesulitanmu. Aku tetap Allah yang mengasihimu. Itu enggak mudah. Aku mengerti, aku tetap dia. Jangan pikir mengerti bun, gampang. Istri mengerti suami itu setengah budek. Iya. Suami mengerti istri juga sama. Apalagi mertua sama menantu, udah pasti setengah mati. Gitu loh. Mengerti itu enggak mudah. Dia mengerti emang dia cerewet, udah tahu. Atau suaminya emang genit, udah tahu emang gitu. Gitu kan. Udah dia mengerti, itulah suaminya, itulah istrinya. Atau itulah mertuanya. Kalau ngomong ya pasti kayak gitu. Kebun binatang keluar, tapi hatinya baik. Nah kan dia ngerti, gitu kan. Kalau enggak, ampun, udah ngomongnya kasar, gawat gitu loh. Ini enggak mudah, mengerti Allah. Itu di mana? Pergumulan, tantangan. Di mana kita bisa menyaksikan. Bukan cuma itu, bahwa dia tetap Allah yang tak berubah dulu sekarang sampai selamanya dalam mengasihi kita. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak ada Allah lagi. Ayat 11 kita baca sama-sama ya. 3, 4. Aku dan dari dulu udah ada. The only way. Cuma satu melalui Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu nggak ada yang sampai kepada Allah. Tadi kami ngobrol, saya bilang Buddha dan Hindu nggak ada sorga, yang ada reinkarnasi, mokswa, jadi Brahman. Islam, sorganya beda. Karena kalian harus masuk neraka dulu untuk bisa pindah ke sorga, tergantung amal baik. Kami enggak, langsung masuk ke sorga. Kenapa? Karena ditebus oleh darah Kristus. Tapi apakah semua orang Kristen selamat? Enggak juga, saya bilang. Kalau enggak taat ya enggak selamat, termasuk gua. Kalaupun lu anggap gua pendeta, ngajar, kalau gua enggak taat tetap enggak selamat. Itu yang enggak mudah. Nah, ayat yang ke-12. Kita baca. 3, 4. Akulah yang menyelamatkan dan kamu dan kamu saksi, aku Allahnya. Jangan dibalik lagunya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupmu adalah menyenangkan hatiku. Kalau Allah nggak menyenangkan hati kita, leave it, forget it. Buat apa punya Allah kalau nggak menyenangkan hati kita? Bukankah itu lagu yang banyak kita nyanyikan? Bahwa kehadiran dia hanya untuk menyenangkan perasaan kita, pergumulan kita, kekuatan kita, termasuk ekonomi kita. Waktu itu hilang, kita kecewa berat. Inilah, engkau saksi, aku Allahnya. Tetapi perhatikan ayat yang ke-12 itu. Dia memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya ada Allah asing yang ada di antaramu. Jadi ada iblis di situ, ada setan, ya. Yang mengaku sebagai Allah, iya. Punya kekuatan, punya. Bisa buat mujizat, bisa. Bukan dia. Nah, kalau kita udah mengerti itu, kita nggak ragu bersaksi. Karena nggak bilang, gimana saya mau ngomong, saya masih miskin kok. Gimana saya mau ngomong, saya masih bangkrut kok. Mobil saya juga mobil tua kok. No. Whatever. Kita bisa bicara. Di tengah tantangan dan pergumulan yang ada. Lanjut, next. Kita melihat. Kita baca sama-sama. 3, 4. Ingat. Betul? Itu tugas Tuhan. Kita menyaksikan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan.
dengan cara yang baik dan berdasarkan firman Tuhan. Next, lanjut. Nah, kisah Anda adalah cara yang luar biasa untuk membagikan harapan yang Anda miliki dalam Kristus. Ini adalah kisah tangan pertama Anda tentang semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Kita nggak perlu ngarang. Kita nggak perlu buat heboh dan mendramatisir. Biasa aja, saya nggak pakai gambar, hitam putih. Itulah yang mertua kita lihat, suami kita lihat, istri kita lihat, anak kita lihat, orang tua kita lihat, itulah kita adanya. Nggak perlu kita flexing supaya kelihatan lebih wow. No. Ini bisa menjadi salah satu alat yang paling ampuh untuk membagikan Kristus kepada orang-orang di sekitar Anda. Jika dibagikan dengan baik, dengan cara yang mengarahkan orang lain kepada Kristus, bukan hebatnya kita. Banyak kali gitu, kalau kamu berdoa seperti saya, selalu berlutut, Tuhan pasti jawab. Kalau berdoanya jam 12 malam, menghadap ke Yerusalem, Tuhan pasti jawab. Itu perdukunan. Gitu loh. Ya. Ada pendeta begitu. Pokoknya kalau doa nggak berlutut, nggak dijawab Tuhan. Waduh. Lah kasihan yang nggak punya lutut. Kayak Nick Pujisik kan nggak ada lutut, gitu kan? Cuma dipinggul. Gimana? Gitu. Apakah berlutut salah? Sangat bagus bisa berlutut, tapi jangan gitu kan? Explore. Kalau nggak begitu gawat. Gitu. Kuasa Injil pada terang bagi mereka yang belum mengenalnya. Nah kita libatkan di situ Tuhan. Apa yang membuat kita bisa berubah seperti ini? Kasih Tuhan Yesus Kristus. Nggak usah nyebut, menurut Injil ayat sekian pasal sekian. Nah itu bukan khotbah. Kita bisa parafrase. Yesus bilang gitu kan, bahwa dia mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Sampai selama-lamanya nggak ada dosa yang bisa menghancurkan hidupnya atau terlalu berat untuk tidak bisa diampuni. Next, lanjut. Ini tahun 2020, Paus Francis mengatakan satu kalimat dalam doa pagi, Angelus Prayer, di Vatikan City, jam 9 pagi. Dia katakan gini, Tuhan ingin kita menjadikan hidup kita mahakarya, melalui hal-hal biasa, hal-hal sehari-hari yang kita lakukan. Jadi saat kita jualan, saat kita ngobrol sama orang, sama customer, tamu, waktu mereka tanya, kerja apa kok, atau kerja apa Amang, kerja apa Ce, kita bisa sharing. Kayak tadi, Pak, memang benar nggak ada bantuan dari gereja di luar negeri? Nggak ada. Kan kalau dari masjid kan dari Arab ada ya. Di kampung kami pun tiap bulan mereka ada dapat pesangon kadang. Jatah dari Timur Tengah gitu kan, tiap kepala keluarga itu bisa dapat sekian gitu. Nah, saya cerita bagaimana Tuhan yang memelihara itu gitu di rumah. Karena saya suruh ngopi dulu sambil nunggu saya siap. Jadi hal-hal sehari-hari yang kita lakukan, mereka lihat rumah kita, cara kita bergaul, cara kita hidup, makan. Itu yang kita sharingkan. Next, lanjut untuk kita bawa pulang nanti. Kita baca sama-sama wherever you go. 3, 4. Bagikan, maksudnya banyak, datang selama, dan gaya. Jadi bukan dibuat-buat. Lagi kemana kek? Lagi di pasar, di Grab, di angkot. Satu orang tanya, kita ngobrol, kita bisa masuk, sharing. Lanjut, 3, 4. Berdoalah untuk baik dalam maupun dan kayak gitu. Jadi buat ngobrol sampai pada satu titik bicara tentang kehidupan. Entah itu sulitnya ekonomi, entah penyakit, entah kematian, atau apa, kaitkan dengan Tuhan. Lanjut, next. Ini 120 tahun katanya usianya. Di Cugenang. Cuma tinggal di tenda, terus mereka waktu itu belum ada terpal, ini baru kami pasang. Bawa gitu, yang atasnya aja, jadi rame-rame di situ. Dia nangis sama saya. Wajahnya ceria gitu, senyum. Dia bilang, saya kalau mati gimana sendirian? Saya nggak bisa bahasa Sunda. Dia ngomong pakai bahasa Sunda gitu kan. Ya saya jawab apa adanya gitu. Mah kita punya Tuhan gitu loh. Kita nggak pernah sendirian, sharing, lanjut. Akhirnya ajak berdoa seluruh keluarganya untuk nutup. Bisa, iya, walaupun waktu itu kan sedang ramainya gara-gara kasus gereja reform gitu kan tenda.
Kami bisa, tergantung bagaimana dalam keseharian waktu kita bicara, itu bisa berbagi hidup. Tapi banyak orang takut, banyak orang resah untuk mati. Saya masih punya planning untuk lanjutin ke anak cucunya, ke cicitnya. Untuk apa? Kembali ngobrol sambil lihat, karena sekarang pasti udah mulai bangun semi permanen gitu. Tetapi hal-hal seperti itu ya bukan ditarget nih, gue harus kristenkan. Nggak perlu, karena nggak ada kristenisasi. Kalau Tuhan nggak pilih, nggak bisa. Bukan kami pilih aku yang pilih kamu. Kata, untuk apa? Menjadi berkat, menjadi berbuah. Lanjut, next. Nah, ini untuk 2 bulan. Pikirkan hari ini. Siapa yang kita mau muridkan? Kita mau ngomong sama siapa nih ya? Yang belum kita ngomong. Yang sekitar kita aja yang dekat. Try dulu. Yang dekat. Kita tahu. Saat dia mulai ngeluh kah? Saat dia sedang ada sakit kah? Kita bisa doakan atau apa? Istri saya lebih berani ke tetangga kalau untuk itu. Langsung. Saya masih kadang berpikir. Karena mereka tahu saya pendeta, jadi agak sensitif. Tapi kalau udah tergeletak depan mata dan keluarga, saya bilang, boleh saya doakan? Oh iya, baru saya doakan. Kalau cuma sekedar bocor, apa luka, enggak. Kalau istri saya doain ya dalam nama Yesus. Gitu. Langsung saat itu, gitu loh. Walaupun cuma guru sekolah minggu, dibandingkan gelar, memang ada gelar teologi ya. Tapi kalau masalah bersaksi, dia lebih cepat. Kaitkan dengan Tuhan. Nah itu tergantung karakter masing-masing. Tapi jangan pernah dibuat-buat. Itu sesuatu yang normal, alami. Karena itulah saat teduh kita berdoa, Tuhan hari ini izinkan saya ketemu orang di mana saya bisa sharing, saya bisa bersaksi. Itu menolong sekali. Nah saya berharap ini melengkapi kita saat kita berbicara tentang Jumat Agung, Paskah, kenaikan, sekarang Pentakosta waktu lalu, dan sekarang kita hidup sebagai saksi. Jadi jangan lupa, itu tanggung jawab. Selebihnya kita buka catering, kita buka toko, kita buka kafe, kita kerja, kita punya perusahaan, itu adalah melengkapi hidup sebagai saksi. Gitu kan. Mainnya hidup kita adalah saksi Kristus. Tuhan melengkapi kita saksi dimanapun, yaitu tadi dengan tanggung jawab itu. Jangan dibalik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersaksi. Amin. Mari kita tunduk kepala. Dalam 1-2 menit berdoa secara pribadi. Minta Tuhan untuk mengurapi kita, memakai kita, menolong kita, memberanikan kita berbicara kepada orang yang belum percaya. Untuk mereka bisa dikuatkan, dihiburkan, ditolong, dan diselamatkan melalui Kristus. Kita tidak pernah mampu mengubah karakter orang. Kita tidak pernah mampu mengubah agama orang. Kita tidak pernah mampu bahkan mengubah anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Tapi kita bisa bersaksi kepada mereka. Kita bisa berbicara kepada mereka tentang pribadi yang mampu mengubah hati, kehidupan, pergumulan, dan masalah. Pun saat dunia berkata, tidak ada jalan, Tuhan membuat kita jalan. Baik Bapak Ibu yang di rumah, pergumulan Bapak Ibu, Tuhan tahu. Air mata kita ditanggung dalam kirbatnya. Perasaan, kekecewaan, kepedihan, kesendirian, kesepian, ataupun kemarahan, Tuhan tahu. Ungkapkan itu kepada Tuhan dan bukan kepada orang. Orang tak akan mengerti pergumulan kita. Bapa, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Engkau mengenal pergumulan, penderitaan, air mata, kesuksesan, mujizat, keagungan yang Tuhan anugerahkan, kemuliaan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan besar darimu yang telah mengubah hidup kami yang berdosa menjadi orang-orang benar yang Kau kuduskan dengan darah anak-Mu. Yang tak memiliki pengharapan boleh mempunyai pengharapan. Yang merasa tak berharga, Engkau hargai dengan begitu mahal, yaitu anak-Mu sendiri yang mati untuk menyelamatkan kami.
Sekalipun di dunia kami tidak memiliki banyak hal, kami bersyukur bahwa memiliki Engkau, pribadi yang mengenal hati kami, air mata kami, pergumulan kami, dan tak pernah membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur padamu ya Roh Kudus, yang terus menguatkan, mengokohkan kami, sehingga tetap ada di GBI Kedamaian ini, yang terus menjaga, memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan, untuk kami yang boleh ada saat ini beribadah. Kami berdoa biarlah kiranya tangan kasih-Mu dan anugerah-Mu bekerja, menjamah setiap pribadi kami untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan memberikan kami kemampuan untuk memenangkan tiap pergumulan kami, sehingga kami mempunyai modal untuk menjadi saksi-Mu dalam menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Engkau, yang telah membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada kehidupan. Oleh karena itu kami rindu hidup kami siang hari ini adalah hidup yang memuliakan Engkau, hidup sebagai saksi-Mu yang baik dan jujur. Terima kasih Bapa. Berkati segala usaha yang kami kerjakan. Berkati Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar, anak cucu. Berkati untuk setiap kami pengurus yang ada. Berkati setiap jemaat GBI Kedamaian, agar sungguh Tuhan Kau terus melimpahkan kepada kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu, sehingga kami boleh melihat ada jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan, dan itu memberi kami sukacita, oleh karena ada buah dari kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan berikan sampai hari ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang itu memberkati kita semua di tempat ini. Biarlah kita kembali kepada kodrat kita bahwa kita adalah saksi Tuhan melalui hidup kita, melalui apapun dimanapun kita ditempatkan, kita boleh menjadi saksi yang hidup buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Atas nama seluruh jemaat dan mewakili Ibu Gembala, kami mengucapkan terima kasih buat Pak Arisio untuk segala sharing firman-Nya. Kiranya apapun yang Bapak lakukan, program-program maupun keluarga diberkati Tuhan, dan Bapak dipakai lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada pengumuman? Keluarga besar Jemaat Kedamaian turut bersungkawa dan sepenanggungan atas dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga Ibu Ebi Seruni, Ibu Wahyudi dalam usia 93 tahun. Kiranya keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan keburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu jemaat kita yang termasuk pendiri Bu ya, gereja kita telah dipanggil Bapak kembali ke pangkuannya. Kita berdoa kiranya keluarga yang tinggalkan boleh dikuatkan, diberi penghiburan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberi dengan keikhlasan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan dan kita belajar memberi dengan sukarela. Kami undang Bapak Rines untuk boleh bawakan doa. Ya, sebelum memberi, mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami diberkati lewat firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi saksi lewat kehidupan kami, tingkah laku kami, sehingga Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Dimanapun dia pergi, menjadi berkat bagi setiap jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, ajar kepada kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Doa kami Tuhan, berkati usaha mereka Tuhan.
Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati bisnis mereka Tuhan. Karena bagaimanapun juga Tuhan, seorang laki-laki, seorang suami harus bekerja, mencari nafkah. Dan disitulah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan memberi balas, melipat kali ganda. Apa yang mereka beri, apa yang mereka tabur, sesuai dengan janji-Mu, Allah akan membalas dan melipat kali ganda. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bangku semua kita bangkit berdiri. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Mari kita satu hati berdoa. Benar Bapa, tidak putus-putusnya kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu itu melekat di hati dan pikiran kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar kami menjadi anak-anak-Mu sebagai cermin di mata orang ya Tuhan. Biar kami Kau lihat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biar kami menjadi saksi-saksi-Mu. Biar kami banyak melakukan akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Selalu ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini juga berdoa untuk Pak Ari Sion yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Di mana hamba-Mu ini berada. Di mana hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan urapi senantiasa dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya semua ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua anak-anak rohani kami di mana mereka berada, yang tidak hadir pada pagi hari ini. Apapun permasalahan mereka, Engkau yang menilik hati mereka masing-masing. Engkau tahu apa pergumulan mereka. Kau beri kekuatan pada mereka, beri hati kerinduan untuk mencari Engkau ya Tuhan. Biar banyak juga bangku-bangku yang masih kosong, biar Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Tuhan yang mengirim semua jiwa-jiwa Engkau yang punya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua pengerja, semua yang melayani pada siang hari ini ya Tuhan. Kau berkati, Kau urapi senantiasa. Semua Kau berkati dalam rumah tangganya, apapun yang mereka kerjakan, biar selalu berhasil. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu juga, dan anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Semua Tuhan urapi mereka, Tuhan beri hikmat semua pada mereka dalam masa kecilnya ini, biar anak-anak ini mengerti akan semua kasih-Mu begitu besar dalam kehidupannya.
Kami juga berdoa semua yang hadir pada pagi hari ini di dalam ruangan ini ya Tuhan. Tuhan berkati apapun pergumulan mereka. Tuhan yang lebih mengetahui semua ya Tuhan. Beri semua jalan keluar. Tuhan dengar doa-doa mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ini, minggu ini yang berulang tahun. John, Tommy, dan Kitara, Tuhan berkati mereka. Tuhan penuhkan hikmat pada mereka. Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi biar mereka ada kebijaksanaan mereka ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan selalu berhasil ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk makanan yang telah tersedia. Kau pakai anak-anakmu yang telah memberi semua. Balas berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati semua apa yang mereka kerjakan. Kalau kami sebentar usai dari tempat sini, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan dengar di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mendapat berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.